Oke, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal, Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang program sistem pemesanan makanan online. Dengan saya sendiri, yaitu Zaratul Janatun Ima dengan NPM terakhir 085. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Asir Yaki Akbar dengan nomor terakhir NPM 099. Saya Muhammad Lutfi dengan NPM akhir 073. Saya Faza Fawzi Adna dengan nomor NPM terakhir 096. Saya Rila Sadina Arifin dengan NPM akhir 077. Di sini kami akan membawakan tentang implementasi dari 3 materi, yakni 1 Q, 2 TRI, dan 3 link list. Dalam era digital yang semakin berkembang, teknologi telah menjadi elemen utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk industri makanan dan minuman. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam memesan makanan secara praktis dan aman. Sistem ini tidak hanya menghubungkan pelanggan dengan restoran, tetapi juga memberikan pengalaman bertransaksi yang lebih efisien, mulai dari pemilihan menu, pembayaran, hingga pelacakan pengiriman makanan. Dengan fitur-fitur inovatif dan antarmuka yang ramah pengguna, program ini mampu menjadi jembatan antara restoran dan pelanggan, menciptakan pengalaman kuliner yang memuaskan. Keuntungannya, efisiensi operasional. Sistem ini mengotomatiskan proses pemesanan sehingga mengurangi kesalahan manusia, mempercepat layanan, dan meningkatkan produktivitas karyawan restoran. Kemudian peningkatan jangkauan pasar. Dengan platform online, restoran dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, termasuk yang berada di luar area geografis restoran. Lalu analisis data pelanggan. Sistem ini dapat mengumpulkan data mengenai preferensi pelanggan, pola pemesanan, dan ulasan yang berguna untuk menyusun strategi pemesanan yang lebih efektif. Meningkatkan pengalaman pelanggan. Fitur seperti menu digital yang interaktif, metode pembayaran yang beragam, dan notifikasi status pesanan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian peningkatan pendapatan. Dengan layanan yang lebih cepat dan kemudahan akses, restoran dapat menerima lebih banyak pesanan dalam waktu yang sama sehingga meningkatkan potensi pendapatan. Fitur utama program yang pertama, pengelolaan menu. Untuk menambah menu baru, menampilkan daftar menu secara terurut. Kemudian manajemen antrian pesanan FIFO, memproseskan pesanan secara berurutan, dan status tracking pesanan. Kemudian sistem pemesanan untuk membuat pesanan baru, menentukan jumlah pesanan, dan menampilkan detail pesanan. Program di samping mengatur antrian secara FIFO atau first in first out, fungsi buat queue untuk membuat objek queue kosong dan menginisiasi front dan rear. Fungsi end queue untuk menambahkan pesanan baru ke bagian belakang queue, mengikuti prinsip FIFO dengan menambahkan elemen ke belakang antrian. Fungsi DQ untuk menghapus dan proses elemen dari bagian depan queue sesuai dengan prinsip FIFO, yaitu elemen pertama yang masuk akan keluar terlebih dahulu. Kemudian fungsi update status digunakan untuk mengubah status spesifik pesanan dalam antrian berdasarkan nomor antrian, misalnya mengubah status dari menunggu menjadi diproses atau selesai. Lalu fungsi tampilkan antrian digunakan untuk menampilkan semua elemen antrian berikut informasi lengkap, termasuk status dan detail pemesanan. Menyimpan data menu makanan secara hierarkis. Track tree node memungkinkan setiap node untuk menyimpan sebuah menu makanan beserta anak kiri dan kanan. Lalu buat tree node digunakan untuk membuat node baru dengan nama menu tertentu. Kemudian tambah menu untuk menambahkan menu baru ke dalam tree secara hierarkis. Sekian yang dapat saya sampaikan, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Saya akan menjelaskan tentang sistem pemesanan, yakni menggunakan list untuk membuat pesanan baru, menentukan jumlah pesanan, dan menampilkan detail pesanan. Pada kode ini merupakan struktur dari order yang berisi deklarasi struktur untuk menangani daftar pesanan dalam bentuk list. Dan untuk kode yang sebelah kanan, yaitu pointer buat order, digunakan untuk menambahkan pesanan baru dalam link list berdasarkan informasi yang diberikan. Baik, untuk yang kode yang sebelah kiri dengan pointer tambah order, yakni digunakan untuk menambahkan pesanan baru ke akhir link list dari pesanan. Untuk kode yang sebelah kanan, yakni validasi pesanan, digunakan untuk memeriksa apakah setiap pesanan dalam link list yang sudah dikirim tersedia pada menu atau tidak. Untuk kode yang sebelah kiri, yaitu hitung total harga, digunakan untuk menghitung total harga dari semua pesanan yang sudah diorder. Dan untuk kode yang sebelah kanan, tampilkan pesanan, digunakan untuk mencetak semua pesanan yang ada di link list. Kode ini merupakan menu utama dengan fungsi main dalam program berbasis menu untuk mengelola sebuah sistem antrian dengan beberapa fitur utama. Ini sebagai berikut: 1. Menambahkan menu. 2. Menampilkan menu pesanan. 3. Menambah order pesanan. 4. Memproses antrian sesuai dengan antrian FIFO atau first in first out. Dan 5. Menampilkan laporan sistem. Dan yang terakhir, keluar dari program, atau nomor 6, keluar dari program. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asri Akbar dari PPN Veteran Jawa Timur dengan nomor NPM 2308101009. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan codingan dari kelompok kami dalam memakai studi kasus sistem pemesanan makanan online. Oke, dari awal ini, stiker ini digunakan untuk mempresentasikan kewajiban. Nah, yang depan ini. Nah, setiap setiap node memiliki atribut menu yang menyimpan nama menu serta pointer left dan tag yang menunjukkan ke anak kiri dan kanannya dari setiap node ini. Lalu kita masuk ke order ini. Stiker ini digunakan untuk kayak misal menyimpan detail pesanan ya. Atribut menu menyimpan nama menu, menyimpan jumlah item yang dipesan, terus next kayak menunjukkan ke pesanan itu kayak dalam daftarnya aja, kayak berikut dalam daftar. Terus di sini ada queue di sini
adalah fungsinya adalah antrean yang digunakan untuk mengelola pesanan. Dia memiliki dua pointer, yaitu front untuk menunjukkan ke elemen pertama dalam antrean dan rear untuk menunjukkan ke elemen antrian. Ini ya, kalau ini memiliki dua pointer, front dan rear. Nah, fitur ini memungkinkan program untuk mengelola menu, daftar pesanan, dan antrean dengan rapi. Lalu kita masuk ke fungsi membuat not baru ini. Lalu kita masuk fungsi ini bertugas untuk membuat tab baru dalam font biner. Fungsi ini menerima parameter berupa nama menu dalam bentuk memori. Nah, dalam bentuk string. Setelah itu fungsi ini tuh mengasihkan memori untuk sebuah not baru menggunakan malloc, dan lalu kayak menyalin nama menu ke atribut menu dan mengatur pointer left dan right menu. Tab baru ini kemudian dikembalikan untuk digunakan pada ponsel. Lalu selanjutnya menambahkan menu ke pohon. Nah, fungsi ini digunakan untuk menambahkan menu baru ke pohon biner. Jika root kosong atau 0, maka fungsi membuat tab baru dengan memanggil buat note. Jika tidak kosong nama menu dibandingkan dengan mode root menggunakan strcmp untuk menentukan posisi menu. Nah, jika nama menu lebih kecil secara alfabet, menu tambahkan ke search tree kiri. Jika lebih besar atau sama, menu tambahkan ke search tree kanan. Fungsi ini memastikan menu disimpan ke dalam urutan alfabet untuk memudahkan pencarian dan penampilan. Lalu di sini ada tampilkan menu. Ini berfungsi untuk biasanya menampilkan menu traversal in order untuk menampilkan menu dalam urutan alfabet. Nah, ini secara rekursif mengunjungi substring kiri mencetak menu pada saat ini, lalu mengunjungi substring kanan. Hasilnya menu akan ditampilkan dengan rapi sesuai urutan. Lalu di sini ada fungsi menambahkan pesanan baru buat order ini. Nah, fungsi menambahkan pesanan baru ini digunakan untuk membuat pesanan baru. Fungsi menerima nama menu baru dan jumlah item yang dipesan sebagai parameter. Memori untuk pesanan baru akan dialokasikan menggunakan malloc.
akan jaga kesehatan menggunakan malloc. Lalu nama menu disalin ke atribut menu, lalu dan jumlah disimpan di atribut jumlah. Lalu pesanan baru ini kemudian dikembalikan untuk dimasukkan ke dalam daftar pesanan. Next, kita ke order. Tambah order ini fungsi menambahkan pesanan ke daftar. Nah, fungsi order ini, fungsi lain ini, tambah order ini, fungsi untuk menambahkan pesanan baru ke daftar yang sudah ada. Jika daftar kosong, maka head adalah 0. Maka pesanan baru menjadi not utama dan dikembalikan sebagai data. Jika tidak fungsi ini mencari not terakhir dalam daftar, menambahkan pesan baru di ujung daftar dengan mengatur pointer next. Pada not terakhir tersebut ke node pesanan baru. Fungsi ini memastikan pesanan baru selalu ditambahkan di akhir daftar, menjaga filter data tersebut sesuai urutan masuknya pesanan. Nah, ini fungsi tambah order. Untuk selanjutnya dari line 69 sampai terakhir akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk program selanjutnya ini tuh menggunakan pointer untuk bekerja sama dengan linked list. Yang di baris pertama yaitu ada void tampilkan pesan order pointer head. Nah, pada order pointer head ini tuh menggunakan pointer yang menunjukkan ke node pertama dalam linked list. Fungsi ini tuh untuk menelusuri linked list mulai dari node pertama sampai ke node terakhir. Lalu while head tidak sama dengan 0, ini itu untuk looping agar berjalan selama head itu tidak bernilai 0 seperti itu. Lalu kita print F menu %s jumlah itu sama dengan %d, lalu kita beri enter. Head tanda panah ke menu, head itu tanda panah ke menu, head tanda panah ke jumlah. Nah, program ini itu dari node, maksudnya itu program ini itu untuk data dari node saat ini agar diakses menggunakan operator tanda panah, karena head itu adalah pointer struktur ke order. Lalu untuk head sama dengan head tanda panah next itu pointer head itu diperbarui pada setiap iterasi untuk menunjuk ke node berikutnya. Untuk untuk program selanjutnya yaitu menggunakan pointer untuk membuat dan mengelola queue atau antriannya. Nah, di sini ada queue pointer queue, queue maksudnya queue pointer key. Nah, ini tuh untuk mendeklarasikan queue-nya ke key. Jadi pointer key ini digunakan untuk menunjuk ke struktur queue. Seperti itu. Lalu queue pointer malloc size of queue itu untuk mengalokasikan memori, sebesar ukuran struktur queue. Nah, pointer key ini menunjuk ke memori yang telah dialokasikan seperti itu. Jadi key ini itu untuk
fungsi malloc ini tuh digunakan untuk mengalokasikan memori sebesar ukuran struktur Q. Nah, pointer key ini tuh menunjuk ke memori yang telah dialokasikan. Jadi key sama Q itu mengalokasikan ke key gitu, seperti itu. Lalu key tanda panah front dan key tanda panah rear itu dari struktur Q dianalisasikan dengan nilai 0 dan menandakan bahwa Q itu masih kosong. Lalu kita return key untuk mengembalikan pointer key-nya. Nah, selanjutnya yaitu ada void in Q, Q pointer Q, Q pointer key, order pointer detail pesan. Nah, untuk Q pointer key itu menunjuk ke maksudnya itu pointer key yang menunjuk ke struktur Q. Lalu untuk order pointer detail pesanan itu pointer yang menunjuk ke detail pesanan yang akan disimpan dalam not baru antrian nanti. Selanjutnya Q not pointer not baru sama dengan Q not pointer malloc size of Q not itu untuk pointer not baru yang menunjuk ke not baru yang dialokasikan secara dinamis. Nah, not ini tuh akan menyimpan detail pesanan dan untuk pointer nextnya ini tuh untuk menunjuk ke not berikutnya dalam antrian. Lalu not baru tanda panah detail pesanan sama dengan detail pesanan itu untuk menyimpan data pesanan dalam not baru. Lalu order baru tanda panah next sama dengan 0 itu tuh untuk menunjuk bahwa not baru itu adalah elemen terakhir dalam antriannya, seperti itu. Lalu if Q tanda panah rear sama dengan 0. Nah, jika rear ini tuh bernilai 0, berarti antrian itu berarti antriannya itu kosong dan not baru yang akan dimasukkan itu menjadi elemen pertama sekaligus terakhir dalam antrian. Jadi cuma ada orderan satu-satunya itu. Lalu Q tanda panah front sama dengan Q tanda panah rear itu, nah, pointer front dan rear itu diperoleh untuk menunjuk ke not yang baru itu tadi. Lalu kita return. Setelah itu Q tanda panah rear tanda panah next itu sama dengan not baru itu. Nah, not baru itu ditambahkan di akhir antrian dengan menghubungkan not terakhir saat Q tanda panah rear ke not baru. Lalu Q tanda panah rear itu sama dengan not baru. Ini tuh pointer rear yang diperbarui untuk menunjuk ke not baru sehingga elemen terakhir dalam antrian, seperti itu. Jadi rear itu untuk selanjutnya yaitu void the Q pointer key. Nah, lalu if key tanda panah front sama dengan 0, printf antrian kosong. Jadi front kan orderan yang ada di awal, orderan yang ada di head. Jika front ini tuh kosong atau 0, maka kita akan print antrian itu kosong atau tidak ada orderan sama sekali. Lalu Q not pointer temp sama dengan key tanda panah front. Nah, pointer temp ini itu untuk menyimpan not yang akan dihapus, yaitu elemen pertama dalam front yang ada di Q-nya itu tadi. Maka kita akan print memproses pesanan. Setelah itu tampilkan pesanan temp tanda panah detail pesanan. Nah, fungsi tampilkan pesanan itu untuk menampilkan informasi pesanan dari pointer detail pesanan, seperti itu. Jadi kita kan sebelumnya memasukkan detail pesanan. Nah, itu akan akan muncul ditampilkan pesanan, seperti itu. Lalu key tanda panah front sama dengan key tanda panah front tanda panah next. Lalu di pointer ini tuh front itu akan diperbarui untuk menunjuk ke not berikutnya dalam Q. Nah, not lama yang ditunjuk temp itu akan dihapus. Lalu if key tanda panah front sama dengan 0, key tanda panah rear sama dengan 0 itu
untuk memeriksa apakah queue itu kosong dalam operasi dalam queue-nya. Jika not yang yang dihapus adalah not terakhir, maka queue menjadi kosong, maka pointer error itu akan ke nol, akan menjadi nol seperti itu. Lalu free time ini untuk menghapus not dari memorinya. Untuk selanjutnya yaitu in main. Nah, tree note pointer menu tree ini tuh, jadi menu tree ini tuh digunakan untuk menyimpan daftar menu dalam bentuk struktur binary search tree atau BST. Lalu ya kita ini do printf semua yang untuk untuk di outputnya nanti, seperti ada ada fitur tambah menu, ada fitur tampilkan menu, tambah pesanan, proses antrian, keluar, seperti itu. Jadi kita nanti akan untuk memilih satu, kita akan menampilkan tambah menu seperti itu. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.